Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Abdul Rauf, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Kendari. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Adapun tujuan pembelajaran yaitu CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajari tentang paradigma, prinsip, pengambilan, dan pengujian keputusan di sekolah masing-masing dan sekolah lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Yang saya hormati Ibu Fahrawati MSI sebagai fasilitator. Yang saya hormati Ibu Hadrianti Badu sebagai pengajar praktis saya. Berjumpa lagi dengan saya Abdul Rauf, PGP Angkatan 7 dari Kota Kendari, SD Negeri 6 Kendari. Pada kesempatan ini saya akan mewawancarai 3 kepala sekolah, yaitu Kepala SD Negeri 6 Kendari Ibu Hartina SPD MPD, Kepala SD Negeri 7 Kendari Ibu Fatmawati SPD, dan Kepala SD Negeri 26 Kendari Bapak Laode Mulyono SPD. Adapun wawancara yang kami akan lakukan yaitu bagaimana para pimpinan sekolah ini mengambil keputusan di sekolah dalam penyelesaian kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Bu, ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Di pengaruh Ramadan ini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Bu, atas waktunya. Jadi saya di sini bermaksud untuk melakukan wawancara terkait bagaimana Ibu sebagai pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan dalam sebuah penyelesaian kasus. Jadi sebagai pemimpin tentu harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena apa yang kita telah putuskan tentu akan berdampak kepada banyak orang. Iya. Itu, Bu, ya. Baik, saya langsung saja, Bu. Pertanyaan pertama, selama ini, Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Baik, terima kasih. Jadi identifikasi kasus-kasus seperti itu, banyak hal yang terjadi di sekolah. Tentunya apalagi kita ini sekolah dasar, tentu banyak sekali kasus-kasus dilema etika. Jadi contoh seperti misalnya kasus anak yang mestinya harus di sekolah, kan di sekolah luar biasa, nah, tetapi kita menerima di sini. Nah, ternyata anak itu tidak harus di sekolah normal, tetapi dia harus di sekolah luar biasa. Nah, dan itu kita ketahui setelah perjalanan, misalnya sudah masuk pembelajaran 1 bulan atau 2 bulan, itu satu kasus itu kasus dilema etika. Nah, kemudian selain itu banyaknya marak bullying. Jadi ini terjadi, bullying ini bukan saja anak SMP, SMA, tapi anak SD pun. Itu bahkan anak usia SD PAUD gitu. Selain bullying, ya tawuran-tawuran itu juga merupakan salah satu dilema etika dan apa tadi itu? Bujukan moral. Nah, ini untuk mengambil keputusan ini, ketika anak melakukan suatu contohnya seperti bullying,
itu kan tidak semerta-merta kita harus mau mengeluarkan, tetapi kita lihat dulu akar masalahnya. Apa sih sebenarnya yang membuat anak ini dia membuli temannya? Iya, pasti kan masih ada. Secara kasat mata atau ketika kita melihat anak membuli temannya, maka kita akan langsung memanggil si anak yang membuli, kemudian menentukan bahwa kamu bersalah. Padahal itu kan tidak. Jadi harus ada studi kasus sebenarnya. Itu. Dan setelah kita lihat, tentunya tidak untuk menentukan sikap saya sebagai pemimpin untuk memutuskan bahwa anak ini apakah mau dikeluarkan atau tetap disekolahkan sini, itu tentu banyak hal yang harus kita kerjakan. Baik Bu, selanjutnya dari apa yang Ibu jelaskan tadi terkait dengan dilema etika ataupun dugaan moral, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya, saya ambil contoh yang tadi ya. Anak yang harusnya disekolahkan di sekolah SLB. Namun kita sekolah dasar ini, khususnya kita di SD 6 ini menerimanya. Ya, karena memang sulit. Kita tidak punya asesmen atau standar evaluasi atau kriteria yang mengarahkan anak itu, misalnya untuk mengetahui bahwa anak itu tidak bisa diterima di sini. Kita hanya bisa ketika dia sudah persyaratannya ketika misalnya sudah tamat SD, TK, tamat TK, kemudian cukup usia di atas 6 tahun, maka kita akan menerima. Nah, di tengah perjalanan kita lihat ternyata anak ini, andaikan dari awal kita tes psikolog tentunya, maka kita akan menentukan, oh ternyata ini anak tidak boleh di sekolah umum atau ini SD sekolah dasar reguler. Harusnya dia sekolah di sekolah inklusif atau di SLB. Nah, keputusan itu tidak bisa saya langsung mengambil keputusan bahwa anak ini harus kita keluarkan. Iya, tentu saya harus panggil guru yang akan menangani, kemudian memberikan pemahaman mereka, karena tidak mungkinlah sudah masuk, kemudian saya mau keluarkan. Secara aturan memang dia tidak boleh disekolahkan. Tetapi secara naluri kemanusiaan, kita akan mau keluarkan dia, sudah terlanjur. Kemudian dari segi tidak mungkin karena kasihan orang tuanya. Jadi inilah antara dua yang bergejolak, antara kasihan dan ada rasa keadilan dengan aturan dan rasa kasihan yang saling berbenturan. Jadi keputusan yang saya harus ambil tidak akan saya keluarkan, tetapi bagaimana saya memberi pemahaman kepada guru yang akan menangani. Nah, tentu juga saya harus memanggil orang tuanya. Dia harus memahami bahwa ternyata anaknya tidak bisa disekolahkan di sini, tapi apa boleh buat, kami terima saja. Jadi dari apa yang Ibu tadi jelaskan terkait dengan kasus, bagaimana langkah-langkah Ibu atau bagaimana prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan untuk menangani kasus yang seperti yang tadi dijelaskan, Bu? Kalau yang tadi kasusnya pertama saya memanggil Dewan Guru, kemudian berbincang-bincang, kemudian mencarikan. Karena dari sekian guru kan pasti saja ada yang bisa memahami, ada juga yang tidak bisa memahami. Karena memang sih kita tidak bisa salahkan guru. Mereka sekolah tidak belajar materi tentang bagaimana menangani anak yang berkebutuhan khusus. Tetapi mereka itu sekolah bagaimana menangani anak yang normal. Karena kalau anak yang berkebutuhan khusus itu kan memang juga ada jurusan khusus. Nah, setelah itu karena dari sekian guru kan tidak mungkin saya langsung pasang ke sini, tapi saya lihat identifikasi guru yang bisa menangani. Dari sekian itu kan insya Allah pasti ada. Setelah itu kita berusaha berkoordinasi dengan orang tuanya, komunikasi dengan orang tuanya, supaya dia memang harus terlibat banyak membantu kita, tidak semerta menyerahkan sekolah. Kan kadang ada orang tua mentang-mentang karena anaknya sudah disekolahkan, pokoknya tidak mau tahu, lepas tangan. Mau pintar anaknya, mau bodoh anaknya, dia sudah lepas tangan, diserahkan di sekolah.
Nah ini beda karena anaknya termasuk anak tidak normal secara mental sebenarnya, bukan secara Berkebutuhan fisik. khusus Bu ya. Iya, Iya, jadi dia harus membantu betul-betul sekolah sehingga kita sama-sama supaya anak ini ya dia tetap sekolah di situ. Iya, Ya, iya. itu mungkin jadi cara saya mungkin mencari guru yang tepat. Dari sekian guru akan ada saja yang bisa paling tidak dengan kesabarannya. Iya, iya. Dengan kesabarannya untuk membimbing anak. Jadi harus ada diskusi dengan dewan guru, kemudian diidentifikasi mana-mana guru yang mampu untuk menangani si anak tersebut, kemudian peran orang tua. Jadi antara orang tua dengan guru tentu harus saling kolaborasi, komunikasi. Iya, iya. Baik, kemudian Bu, kira-kira selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika? Jadi yang paling efektif itu ketika terjadi sesuatu, ya artinya saya identifikasi dulu kasusnya, apa kasusnya serumit bagaimana. Ya, tapi kalau misalnya kasusnya bisa ditangani dengan misalnya tidak perlu melibatkan orang banyak, tidak perlu melibatkan dinas, tidak perlu melibatkan orang tua, tidak perlu, ya kita langsung saja menentukan bahwa kasus ini saya tentukan seperti begini. Jadi yang paling efektif itu sebenarnya tidak ada lain dengan adanya kasus itu komunikasi dengan guru. Apapun itu kepala sekolah tidak, walaupun kepala sekolah yang menentukan, tetapi harus selalu berkoordinasi dengan guru. Karena guru yang lebih tahu sebenarnya siswanya. Baik. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang mungkin selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang kaitannya tadi dengan dilema etika? Jadi kan kalau tadi dari awal kan saya sudah ulas bahwa dilema etika itu kasusnya seperti tadi ada bullying, ada tawuran, kemudian banyak hal yang artinya bisa membuat anak-anak itu tidak nyaman di dalam sekolah. Ya tentu itu kan ada sebenarnya akar masalahnya, ada penyebabnya. Nah, jadi kalau saya lihat makin sulit kasus itu, maka makin susah untuk kita mengambil keputusan. Makin ribet. Yang berikutnya kompleksitas. Jadi kadang-kadang kasus itu bukan saja dia terfokus pada satu, ya, tetapi banyak. Contoh, kemarin kan ada yang dibullying di sini, bahkan ada yang dipukul sampai masuk rumah sakit. Nah, setelah kita dengan berupaya bagaimana untuk mengetahui bahwa siapa sih yang sebenarnya yang salah, tetapi sampai hari ini kan kita belum bisa menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena data-data yang kita temukan, ya itu belum bisa kita mengambil suatu acuan untuk menentukan keputusan. Ya kenapa? Karena anak itu kan pingsan di sini. Tetapi tak satupun orang yang melihat bahwa kejadian itu adalah di sini. Setelah kita buka CCTV, tidak. Kemudian juga anak yang dituduh sebagai pelaku, dia tidak juga mengakuinya. Nah, itu sangat sulit itu. Artinya begini, kita sudah membuka saja CCTV untuk melihat sudut-sudut sekolah, apa benar ini kejadian di sekolah, itu kan kita tidak temukan. Namun orang tua kan mengatakan bahwa kejadian itu adalah di sekolah. Nah, ini kasus ini kan sangat kita sulit untuk menentukan, apalagi saya memutuskan. Nah, tentu apalagi sudah melibatkan seperti kepolisian, tentu saya tidak bisa menentukan sendiri. Ya, harus mereka, artinya dari data mereka sehingga saya bisa memutuskan apakah anak ini yang telah membuling temannya sampai dia masuk rumah sakit akan tetap berada di sekolah sini atau kita harus keluarkan. Jadi banyak itu artinya sulitnya itu. Jadi kalau dia kompleks itu masalah. Baik. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus? Atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat
atau memiliki sebuah jadwal dan bagaimana bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kalau jadwal ya tentu ada. Namun dari sekian kasus kan tidak harus pakai jadwal. Iya, iya. Jadi diidentifikasi kasusnya, apakah kasusnya itu berat atau kasusnya ringan. Iya, iya. Kalau hanya sekedar misalnya anak menangis karena diganggu, misalnya ada kata-kata yang tidak bagus, misalnya Iya, iya. nama bapaknya kan biasa Iya, gitu iya, ya, iya. bilang namanya bapakmu jelek, Iya, nama bapakmu gini. iya. Nah, setelah kita panggil ya cukup saja misalnya pada saat itu juga panggil perwaliannya, kemudian selesaikan pada saat itu juga supaya tidak usah lagi pulang ke orang tuanya mengatakan bahwa begini-begini. Iya. Ya. Jadi itu. Nah, yang saya biasa buat jadwal ketika kasusnya itu berat. Berat. Iya. Ya, jadi kasusnya berat. Walaupun ada jadwal, tetapi jadwal itu tidak sampai harus berlarut-larut. Artinya untuk menyelesaikan, cuma harus memang ada jadwal. Kenapa harus ada jadwal? Supaya bisa tentukan tahapan-tahapannya kasus ini sejauh mana Iya, iya. perkembangan penyelesaiannya. Jadi misalnya harus pertama kalau dia kasusnya itu berat, saya harus rapat dewan guru dulu. Iya. Kemudian koordinasi dengan dinas. Ya, setelah itu koordinasi dengan dinas mungkin memanggil orang tua. Kalau kasusnya misalnya antar siswa dengan siswa, ya berarti saya harus memanggil kedua orang tua. Iya. Setelah itu baru saya bisa memutuskan. Baik. Nah, jadi kesimpulannya bahwa tergantung dari berat ringannya kasus. Iya, Kalau yang biasa-biasa ya langsung seketika itu juga diselesaikan. Kenapa? Karena kalau disimpan, artinya mau dijadwalkan lagi apa, bisa-bisa tadinya masalahnya kecil, setelah pulang di rumah, anak ini melapor sama orang tuanya, Pak, tadi temanku bilang begini-begini. Nah, biasa kan orang tua bilang, apa kamu tidak lapor sama gurumu? Ya, sudah, tapi bu guruku diam-diam saja, tidak apa-apa. Itu yang kita takutkan. Padahal ini masalah sepele, tapi kalau didiamkan begitu harus menunggu ada jadwal ada apa, bisa-bisa kasusnya menjadi besar. Yang kecil menjadi yang besar. Ya, karena itu biasa itu karena saya bercerita begini karena ini pengalaman pribadi, dan itu memang hal kecil itu tetapi tidak bisa kita sepelekan. Kadang ada orang tua kalau namanya orang apa ada anak kalau namanya jelek bapaknya kan biasa dia ganggu-ganggu. Dan itu kan termasuk pelecehan. Dan itu harus seketika itu juga tidak perlu. Jangan lagi berlaku sampai di rumah lagi. Iya, jangan lagi sampai di rumah. Baik Bu. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mungkin mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang kaitannya tadi dengan dilema etika? Jadi untuk mempermudah itu tidak lepas dengan kerjasama komunikasi kita dengan guru. Karena sekolah itu bukan hanya kepala sekolah saja. Tetapi sekolah itu ada warganya. Warganya itu kepala sekolah, siswa, guru, orang tua siswa. Kalau dimungkinkan bahwa harus saya koordinasi dengan guru, ya kenapa tidak? Jadi kalau saya ketika mengambil keputusan, saya tidak langsung putuskan pada saat, tapi harus saya komunikasi dengan guru, kemudian saya diskusi dengan mereka. Jadi yang memudahkan saya itu ketika komunikasi dengan guru. Kemudian saya ketuk palu. Kalau seperti ini harus saya, supaya juga ketika saya memutuskan sesuatu, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan Dewan Guru. Karena sesuatu itu pekerjaan yang ringan, berat kalau dikerjakan sama-sama kan, akan menjadi ringan. Walaupun kita pemimpin, tetap kita harus tetap juga komunikasi dengan musyawarah dengan Dewan Guru. Baik. Mungkin yang terakhir Bu, dari semua apa yang telah disampaikan tadi, Ibu ceritakan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan yang kaitannya tadi dengan dilema etika? Mungkin nasihat atau pengalaman yang mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya, jadi kalau melihat konsep atau kasus dilema etika ini, banyak pengalaman yang harus kita petik di dalamnya, terutama antara kebenaran dan kasihan. Artinya kebenarannya begini,
sesuatu kejadian harusnya ketika kita tidak melaksanakan itu kan benar. Tetapi ketika kita tidak melaksanakan itu kan kasihan. Ya, jadi ini berperan di dalam diri kita dari segi kemanusiaan, sosial, itu yang sehingga kalau saya pribadi kadang-kadang aturan kita abaikan. Tapi kita lihat dulu aturan itu seperti bagaimana. Kita lihat dulu kasus itu seperti bagaimana. Artinya jangan sampai kita mengedepankan aturan lantas akan merugikan orang. Mengorbankan orang, merugikan orang. Karena keputusan yang akan kita putuskan itu ketika kita memutuskan dan merugikan orang, dampaknya bagi saya pribadi itu akan menjadi saya mau katakan bilang dosa dan akan ada penyesalan. Artinya ada perasaan rasa bersalah dan itu kita akan bawa mungkin seumur hidup kalau perlu ya. Ketika saya melihat kasihan, coba dulu saya tidak teruskan begini, mungkin itu anak tidak akan begitu. Contoh, ketika ada kasus bahwa ini anak harus saya keluarkan karena tidak bisa dia sekolah di situ karena dia menyalahi aturan yang berlaku, maka harus ada keluar. Setelah keluar anak itu tidak sekolah, tidak punya ijazah. Siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah saya. Coba anak itu masih sekolah, pasti dia punya ijazah. Karena kan tidak bisa anak-anak sekolah SMP, SMA kalau tidak ada ijazah SD. Tidak ada anak-anak, tidak ada SD itu tidak ada ujian persamaan. Tidak sama dengan SMP, SMA. Ada paket A, paket B. Nah, itu. Jadi makanya selalu saya katakan kepada teman-teman bahwa kita tidak bisa terlalu menekan anak-anak untuk dia mengikuti aturan yang berlaku di sekolah sampai harus dia menyebabkan dia korban. Dalam artian ketika dia tidak mengikuti peraturan, maka kita keluarkan. Karena begini, jangan sampai setelah dia keluar dia tidak ke sekolah lagi. Tidak, artinya begini, dia tidak pergi di sekolah di tempat lain. Nah, maka anak itu tidak akan mempunyai ijazah. Ketika tidak mempunyai ijazah, dia tidak akan bisa sekolah SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Dalam hal ini siapa yang bertanggung jawab? Secara moralitas yang bertanggung jawab adalah siapa yang memutuskan pada saat itu untuk mengeluarkan dia. Dialah yang akan bertanggung jawab secara moralitas. Artinya secara tidak langsung kita sudah menghancurkan masa depan. Masa depan. Coba bayangkan. Jadi padahal sebenarnya perbuatan kita tadi bahwa mengeluarkan itu benar. Benar. Secara aturan benar. Kalau kita mau disiplinkan benar. Artinya walaupun kita sampai ke meja hijau pun bahwa kita benar, tetapi secara moralitas itu sangat salah karena membuat orang menderita seumur hidup. Makanya tadi saya katakan sesuatu yang saya harus putuskan dengan demikian mungkin kalau saya akan merasa berdosa seumur hidup. Makanya saya kadang-kadang menantang aturan sepanjang aturan itu tidak akan memenjarakan saya. Panjang aturan itu adalah kebijakan-kebijakan yang berlaku di sekolah. Tidak apa-apa saya langgar demi untuk kemaslahatan. Sangat menarik Bu diskusinya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Tentu saya banyak mengambil pelajaran dari apa yang Ibu ceritakan, pengalaman-pengalaman Ibu. Saya banyak sebagai pemimpin tentu kita harus mengutamakan kemaslahatan orang banyak, terutama murid kita. Mungkin terima kasih Bu. Keputusan itu harus dipikirkan, ditimbang-timbang, supaya tidak merugikan orang. Baik. Terima kasih Bu. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan Bu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya dan sukses ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, bisa menjalankan aktivitas kita. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Jadi saya di sini bermaksud untuk melakukan wawancara terkait bagaimana Bapak sebagai pemimpin di sekolah ini dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian sebuah kasus. Tentu Bapak sebagai pemimpin tentu harus hati-hati dalam pengambilan keputusan karena apa yang kita telah putuskan tentu juga akan berakibat kepada banyak orang. Gitu Pak ya. Baik Pak,
saya langsung saja. Jadi pertanyaan pertama, selama ini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus kedudukan moral? Baik, makasih Bapak dari calon guru penggerak ya. Permasalahan yang kita hadapi dalam dunia pendidikan di lingkungan sekolah yang berhubungan dengan dilema etika dan pendidikan moral pada umumnya kita temui ya. Ya, ya. Dilema etika ini adalah dua pilihan yang sama-sama benar tapi harus satu yang kita memilih. Iya. Jadi ini adalah satu pilihan yang boleh dibilang sama, tetapi harus ada yang kita pilih. Jadi ini kita harus mengambil keputusan yang antara aturan yang harus kita tegakkan dan mungkin sisi keadilan maupun sisi kemanusiaan yang manusiawi dari rangka yang harus kita ambil keputusan itu. Terkait misalnya dengan anak didik kita di sekolah ya. Jadi, kemudian bujukan moral ini sering juga kita temui di lingkungan pendidikan. Ya. Ini memang menguji integritas kita. Hal-hal yang seharusnya kita tidak bisa lakukan, tapi seolah-olah kita dipaksa untuk mengambil kebijakan yang berhubungan dengan bujukan moral. Ya, ini terkait dengan etika kita ataupun integritas kita sebagai pendidik, sebagai guru ataupun sebagai kepala sekolah. Ya. Nah, itu banyak contoh ya. Apalagi kepala sekolah itu misalnya berhubungan dengan kebijakan dana sekolah. Ya, ya. Ataupun di tataran guru kebijakan misalnya dana-dana yang dikelola dengan dalam bentuk koperasi guru ya. Koperasi guru itu pasti kita akan temukan hal-hal yang selama ini kita tidak akan diperhadapkan dengan bujukan itu, tetapi karena dalam situasi yang memungkinkan untuk kita tanda kutip atur ya bisa saja kita laksanakan. Inilah pilihan-pilihan yang harus kita ambil. Baik Pak, jadi tentu kalau dilema etika itu ada dua hal yang kedua-duanya benar, tetapi tentu harus kita memilih Ya. antara yang satu atau yang lainnya. Baik, selanjutnya Pak, mungkin selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang keduanya sama-sama benar Ya. dan mengandung nilai-nilai kebajikan. Saya ambil contoh kasus saja kalau begitu. Misalnya gitu. Iya, iya. Ada anak didik kita, dia misalnya kita dari sekolah dasar, anak itu dia butuh lewat orang tuanya ingin masuk di sekolah yang tanda kutip dalam tidak ada lagi yang sekarang yang ini tadi mungkin tanda kutip sekolah bulan. Iya, iya. Menurut pemikiran dia. Jadi yang ini mungkin ada nilai-nilai yang tidak mencukupi dari si anak itu. Ya. Jadi ini dia menghubungi pihak sekolah, Iya, iya. mungkin guru atau kepala sekolah, supaya bisa dia diprioritaskan untuk masuk sekolah unggulan. Iya. Tetapi mungkin ada salah satu nilai yang tidak mencukupi, ya. Kemudian anak ini misalnya dengan mencontek dengan salah satu misalnya nilai matematika misalnya dia tidak punya keunggulan di situ, tetapi dalam ujian atau pengulangan itu dia menjadi satu. Iya. Ini dari segi aturan, ya kita tidak bisa melakukan itu, ya kita tidak bisa melakukan itu karena hal yang namanya mencontoh itu adalah sama saja mengambil hak orang lain yang belum tentu kita miliki, ya. Tetapi di sisi lain melanggar nilai-nilai etika, melanggar nilai-nilai kejujuran, sama saja kita mengajarkan si anak itu untuk berbohong sejak dini. Ya, sementara kita ini kan membentuk karakternya, ya sebelum ke tahap kognitifnya. Tetapi di sisi lain,
kalau kita tidak menolong anak ini untuk masuk di sekolah unggulan, tanda kutip, bisa jadi ada semacam kekecewaan orang tua, ataupun misalnya si anak juga ingin masuk di sekolah itu, ada semacam kekecewaan untuk tidak ini. Iya, iya. Jadi pertimbangan antara dua dilema ini yang harus kita mengambil keputusan. Jadi kalau saya, selagi itu memungkinkan dalam tanda kutip untuk ditolong untuk masa depannya juga, mudah-mudahan dengan jenjang yang berikutnya akan ada perbaikan nilai yang dianggap kurang tadi. Tidak apa-apa kita melakukan. Selagi sisi keadilannya tercukupi, kemudian dalam masa depannya harapannya tetap tadi ya, mudah-mudahan tetap didorong. Yang penting guru menyampaikan bahwa si anak ini memang kurang dari mata pelajaran ini. Jadi ini yang harus didorong. Ya. Jadi saya menangkap dari apa yang Bapak jelaskan tadi bahwa apapun yang kita putuskan dalam sebuah kasus itu pada akhirnya adalah bermuara kepada kepentingan dan masa depannya murid, gitu Pak ya. Ya. Baik, selanjutnya Pak, bagaimana dengan langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini terkait dengan penanganan kasus yang terkait dengan bujukan moral, Pak? Ya, ini bujukan moral ini memang sama sebenarnya menguji integritas kita Iya. sebagai guru, sebagai pendidik. Jadi ini memang nilai ini harus kita tanamkan mulai dari lingkungan pendidikan. Ya. Bujukan moral ini kalau misalnya kita, ini kan jelas pilihannya sebenarnya. Iya. Kalau kita melakukan itu pasti salah, Iya. pasti salah. Iya. Jadi kalau saya bagaimana misalnya membuat semacam apa yang menjadi ketentuan-ketentuan di sekolah bahwa sesuatu yang harus kita lakukan ini adalah yang benar terkait dengan integritas kita, boleh dilakukan. Kalau memang itu tidak, ya jangan lakukan. Iya, iya. Iya. Karena ini sama saja kita membuat benih ketidakjujuran itu mulai dari pendidikan usia dini. Iya. Kalau misalnya kita mau mulai sekarang bahwa kita menanamkan integritas itu dari gurunya, kemudian dari anak didik, saya kira ini harapan bangsa kita ke depan. Iya. Baik Pak, jadi intinya bahwa ketika itu melanggar aturan tentu jangan dilakukan. Jangan Pak. Baik. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dilakukan adalah penanaman nilai-nilai integritas tadi. Ya, kemudian kejujuran tadi, Iya, iya. termasuk kedisiplinan. Kedisiplin juga, disiplin ini banyak konteks, disiplin waktu, kemudian juga disiplin berpakaian. Ketika misalnya dia mulai dari kecil sejak kecil yakin, ya, ke depan juga dia akan lebih baik. Jadi sebenarnya penanaman nilai-nilai etika saja, integritas saja dari sekolah. Baik Pak. Kemudian selama ini Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan tantangan mungkin atau hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Hambatannya atau Hambatan mungkin tantangannya sekarang ini masih banyak kita temukan. Iya. Orang yang mau melakukan seperti itu. Iya. Ya ini hambatannya sebenarnya. Ya, masih banyak kita temukan orang yang mau melakukan seperti itu. Tanggung jawab kita bagaimana minimal kita mengurangi, menyelesaikan hal-hal yang semacam ini. Karena kita berada di lingkungan pendidikan. Iya, Itu yang paling penting sebenarnya. Jadi memang pasti godaan itu ada, apalagi terkait dengan kebijakan-kebijakan memang menawarkan untuk sesuatu yang dalam tanda kutip mengakali. Dan jadi saya bisa menangkap bahwa sebagai pimpinan tentu kita harus berusaha untuk mengurangi. Jadi budaya-budaya yang sudah pernah dilakukan oleh teman-teman yang lain
kita sebagai pemimpin tentu harus berusaha untuk bisa mengurangi hal-hal tersebut. Kemudian Pak, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasanya jalankan? Biasanya kan hal yang beginian kasuistis ya. Iya. Artinya terjadi kapan saja. Iya. Jadi bisa juga misalnya saat kejadian kita mengambil langkah untuk menyelesaikan, tetapi kalau misalnya itu sudah berulang-ulang dan sering terjadi di lingkungan pendidikan, saya kira harus memang ada semacam pola atau misalnya jadwal Iya. gitu, bagaimana kita mengurai misalnya hal-hal yang terjadi seperti ini. Ya. Tetapi kalau misalnya kasuistis ya kita bisa selesaikan saat kejadian. Baik, jadi kalau misalnya ada sesuatu permasalahan secepatnya lah. Jadi jangan sampai diusahakan berlama-lama sehingga akan menambah masalah yang baru. Betul. Baik. Kemudian Pak, yang berikutnya, selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang kaitannya dengan dilema etika tadi? Kalau bicara seseorang, kita ini kan namanya di lingkungan organisasi pendidikan, saya rasa tidak. Tetapi kalau misalnya semua kebijakan Dewan Guru semua, saya kira itu bisa membantu meringankan pandangan kita, langkah kita seperti itu. Ya. Nah, jadi berarti Bapak selama ini senantiasa melibatkan Dewan Guru ya pada saat ada sesuatu permasalahan, mungkin ada diskusi atau rapat dengan. Iya. Tapi kan intinya yang namanya seorang pemimpin itu pasti dia sudah bisa mengambil keputusan, tapi karena kita ini di dalam satu organisasi pendidikan, ya mana kita apalagi misalnya terjadi berulang-ulang seperti itu, harus bisa bagaimana kita kerjakan. Baik. Kira-kira Pak, dari semua apa yang Bapak telah jelaskan tadi, mungkin ada pembelajaran yang Bapak bisa petik atau mungkin pengalaman yang Bapak bisa ceritakan terkait dengan Bapak dalam mengambil keputusan yang kaitannya dengan dilema etika dan budi moral. Satu sebenarnya pesan membentuk karakter anak bangsa, anak didik yang berintegritas itu memang kita akan dihadapkan dengan dilema-dilema kasus seperti tadi ataupun kebijakan moral seperti itu benar. Jadi memang akan ada selalu kita terhadap seperti itu. Perkembangan dunia pendidikan yang sekarang boleh dibilang juga mengikuti zaman sekarang ini, zamannya kemudian lingkungan pergaulan termasuk perkembangan misalnya ekonomi negara kita juga itu mempengaruhi semuanya. Jadi ini karakternya yang harus didorong, integritasnya anak-anak diri kita, bagaimana kita mulai di sekolah itu supaya terbentuk integritasnya yang lebih baik. Baik, jadi intinya adalah bagaimana kita sebagai pimpinan itu dapat senantiasa selalu meningkatkan dan menguatkan karakter ya, sehingga mampu mereka mempunyai jiwa yang baik, punya integritas dan kejujuran serta tanggung jawab. Baik Pak, saya kira cukup wawancara kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Tentu saya banyak mengambil pelajaran dari apa yang Bapak jelaskan, bahwa sebagai pimpinan itu tentu harus mampu mengambil keputusan yang baik dan tepat sehingga tidak merugikan banyak pihak. Saya kira cukup Pak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bu KS. Gimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu KS atas waktunya. Jadi saya di sini bermaksud untuk melakukan wawancara terkait bagaimana Ibu sebagai pemimpin di sekolah dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian sebuah kasus. Tentu sebagai pemimpin harus hati-hati dalam pengambilan keputusan karena apa yang telah Ibu putuskan tentu akan berdampak pada banyak itu ya. Baik, saya langsung saja Bu. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang butuhan moral? Jadi di lingkungan sekolah ya, apalagi yang sekolah yang sekarang saya pimpin ini, memang banyak sekali masalah-masalah yang muncul, banyak masalah-masalah yang timbul, bahkan hampir tiap hari, ya kan? Karena bukan hanya dari muridnya saja, tetapi juga termasuk guru-gurunya. Nah, dari masalah-masalah yang timbul inilah kita tinggal melihat kira-kira seperti apa model masalah yang muncul, ya kan? Apakah dia berkaitan dengan dilema etika ataupun dia berkaitan dengan rujukan moral. Tapi untuk di sekolah sepertinya dia lebih banyak pada etika moral. Iya. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk pengambilan keputusan ini tentunya kita harus melihat masalah-masalah ini berkaitan dengan hal-hal apa saja, ya kan? Kemudian siapa-siapa saja yang bisa terlibat dalam masalah ini, ya kan? Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, tentu kita harus pikirkan kira-kira akan seperti apa akhirnya, ya kan? Penyelesaiannya, dampaknya seperti apa? Apakah besar atau kecil dampak yang akan ditimbulkan dari apa yang saya putuskan, seperti itu kayaknya. Pimpinan tentu harus memikirkan dampak apa yang akan terjadi ketika saya mengambil suatu keputusan. Iya. Baik. Kemudian hal-hal apa mungkin yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus yang kaitannya dengan dilema etika tadi? Jadi memang rata-rata kasus yang terjadi di sekolah itu biasanya dilema etika. Jadi untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, saya harus menyamaratakan siapa-siapa yang masuk dalam kasus tersebut. Saya tidak bisa membeda-bedakan hanya karena dia guru senior atau dia guru baru atau guru honor, ya kan? Jadi saya memandang semua guru adalah sama, ya kan? Mau level kaya, mau level miskin, sudah berapa tahun dia mengabdi, semuanya bagi saya sama. Jadi menurut saya ini efektif, ya kan? Jadi semua masalah yang timbul tidak ada pembedaan di dalamnya. Jadi otomatis penyelesaian masalah pun saya tidak terbebani oleh yang saya bisa katakan bahwa Ibu tentu menyamaratakan bahwa apapun itu kalau seandainya guru mengajar ya sama. Iya, sama semua. Guru yang ada yang ya. junior atau yang Ya, senior. betul. Tidak ada senioritas, ya. Iya. Tidak ada junioritas juga tidak ada. Semua sama. Baik. Mungkin Bu, selama ini yang merupakan tantangan atau mungkin hambatan dalam pengambilan keputusan pada kasus yang kaitannya dengan dilema etika tadi atau mungkin yang butuhan moral seperti apa Bu? Tantangan dan hambatannya? Tantangannya adalah ketika orang yang diberikan solusi ini tidak mau menerima. Iya. Ya kan? Karena kan mereka biasa egonya masing-masing muncul. Ya kan? Ketika kita sudah berikan saran tetapi mereka tetap menolak. Ya kan? Dan kemudian juga dukungan dari teman-teman yang lain. Ya kan? Jadi walaupun ada salah satu guru yang bermasalah, kemudian guru tersebut mungkin tidak terima baik, tetapi lingkungan yang lain, guru-guru yang lain mendukung saya, ini merupakan suatu kekuatan. Jadi memang dukungan dari teman-teman yang lain, teman-teman rekan sejawat ini sangat penting. Jadi intinya bahwa ketika Ibu memutuskan mungkin ada satu dua atau beberapa guru yang tidak mau menerima dari apa yang diputuskan, kemudian selanjutnya mungkin dukungan dari teman-teman dari rekan sejawat. Iya. Baik.
eh, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang kaitannya dengan dilematika ini, atau apakah Ibu menyelesaikan secara langsung di tempat itu atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Jadi kalau untuk jadwal ini tidak ada jadwal khusus. Karena masalah kan bisa timbul kapan saja, ya kan? Kita tidak prediksi bahwa hari ini akan ada masalah atau berapa masalah yang akan muncul pada hari ini, tidak bisa kita prediksi. Jadi bagi saya pun menyelesaikan masalah pada saat itu juga jangan dikasih larut-larut, itu penting, ya kan? Karena supaya tidak berdampak pada proses pembelajaran anak-anak ataupun ya. Jadi saya berusaha untuk menyelesaikan setiap masalah secepat mungkin, ya kan? Yang penting yang membuat masalah ataupun yang terlibat di dalamnya sudah siap, maka kita langsung menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tidak ada jadwal khusus. Apapun masalah itu muncul, maka saat itu juga kita berusaha untuk segera menyelesaikannya. Nah, kemudian untuk prosedur penyelesaiannya, saya pikir kita harus mengidentifikasi dulu masalah apa yang muncul, ya kan? Kemudian seberapa besar pengaruh masalah tersebut terhadap lingkungan sekolah atau terhadap lingkungan belajar. Nah, kemudian kita juga harus pikirkan siapa-siapa yang terlibat dalam masalah tersebut. Nah, setelah semua itu kita pikirkan, barulah kita melihat apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan masalah. Saya rasa seperti itu. Jadi Ibu tidak jadwal, jadi ketika ada masalah ya perlu secepat itu dan hari itu bisa terselesaikan, supaya nanti tidak akan menimbulkan masalah yang tidak berlarut-larut. Kemudian Bu, apakah ada faktor atau seseorang yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus yang dilematika tadi? Ya, jadi kalau untuk di lingkungan sekolah biasanya ya, ketika masalah itu mungkin saya pikir agak berat, saya selalu melibatkan pengawas sekolah. Jadi saya komunikasi dulu dengan pengawas sekolah, ya. Kemudian juga dengan teman-teman lingkungan yang lainnya. Jadi guru-guru yang lain saya minta dulu pendapat. Kira-kira seperti apa ini? Ya, barulah kita memanggil yang bermasalah tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa ada koordinasi dengan yang lainnya. Melibatkan dewan guru, dan juga pengawas sekolah. Jadi ketika ada hal yang ingin didiskusikan nanti ini bertanya pada dewan guru dan pengawas sebelum Ibu memutuskan. Kemudian dari semua apa yang dijelaskan tadi, kira-kira apa pembelajaran atau apa nasihat yang mungkin Ibu dapat berikan atau sampaikan ketika Ibu mengambil keputusan yang kaitannya tadi dengan dilema etika itu? Ya, jadi memang kita harus memikirkan betul dampak yang akan muncul ketika masalah tersebut sudah terselesaikan. Ya kan? Apakah dampaknya sangat besar bagi orang banyak atau bagi siswa itu sendiri, itu harus dipikirkan semuanya. Ya kan? Dan kemudian kira-kira pikiran dari orang yang bermasalah itu mau tidak menerima baik. Ya kan? Kalaupun tidak menerima baik, kita harus mencarikan solusi yang lain lagi. Kira-kira jalan apa yang bisa ditempuh lagi supaya semuanya bisa selesai. Jadi sebetulnya bahwa sebelum kita memutuskan, tentu kita harus memikirkan terlebih dahulu nanti akan seperti apa dampaknya ke depan. Apakah itu berdampak baik atau buruk, itu tentu harus dipikirkan lebih baik. Kemudian sebelum diputuskan juga tadi menyatakan bahwa tentu harus ada diskusi dengan dewan guru atau mungkin pengawas sebelum memutuskan sesuatu persoalan. Begitu Bu ya? Oke. Setelah cukup Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Saya tentu banyak mengambil pelajaran dari apa yang Ibu jelaskan, apa yang Ibu sampaikan tentang bagaimana kita sebagai pimpinan dalam sebuah lembaga di dalam mengambil keputusan. Gitu, ya. Makasih Bu. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan saya tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1. Terima kasih dan salam bahagia.